Habiskan jatah gagal keuangan Anda. Sahabat, cara paling ampuh untuk melihat seseorang itu sukses atau gagal dalam mengelola uang adalah saat di ujung karirnya. Bahkan, ada pemeo di masyarakat, penyesalan dalam kelola uang itu selalu di akhir. Ya iyalah, jika di awal itu namanya pendaftaran. Walau angka itu sains, tetapi dalam mengelola angka itu adalah arts alias seni. Makanya, menurut Profesor Jack R. Kapur yang bukunya Personal Finance menjadi rujukan seluruh financial planner, personal finance is the art and science of money. Seni dan sains dalam hal merencanakan keuangan. Uang Rp100.000 tetaplah Rp100.000 ketika dibelanjakan, tetapi akan berbeda hasilnya ketika dibelanjakan buat belanja konsumtif atau belanja produktif. Disinilah sahabat, uang jadi sebuah seni mengelola uang. Jika uang saja seni, maka sebenarnya rezeki atau pendapatan itu juga sebuah seni tersendiri. Tinggal bagaimana kita memaknai rezeki itu tidak selalu berkonotasi uang. Kesehatan, kehormatan, kenikmatan, kesederhanaan, dan kehidupan itu sendiri adalah rezeki yang patut kita syukuri. Oksigen hari ini yang kita hirup secara gratis bisa kita ambil dimanapun, akan sangat mahal harganya bagi penderita COVID-19. Yang jika kita konversi ke dalam rupiah atau dolar, akan banyak sekali angka-angkanya. Untuk itu, mari kita mensyukuri setiap rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, seni rezeki dalam manajemen. Jika pertama kali kita melakukan silaturahim atau keterhubungan, akan dipandang curiga, dan mereka yang kita kunjungi menganggap kita melakukan zero sum game, di mana kita bisa menang total 100% dan mereka kita kalahkan. Maka, jika kita lakukan 5 kali silaturahim secara istiqomah, terus-menerus dalam irama ketulusan, maka kecurigaan itu perlahan-lahan akan sirna dan akan menghasilkan kemanfaatan bagi kita bersama. Intinya adalah lakukan terus silaturahim dengan tanpa ada rasa bosan dan putus asa. Inilah sejatinya seni rezeki dalam manajemen alias pengaturan kesabaran kita dalam irama connecting the dots. Yang kedua, seni rezeki dalam penjualan. Dalam dunia penjualan alias salesmanship, hukum Pareto atau hukum rata-rata 80-20 menjadi hal mutlak dilakukan. Semakin sering kita berpresentasi atau menawarkan barang atau jasa kita, semakin memiliki peluang untuk closing alias jualan kita, jasa kita diterima. Apalagi jika ditambah jam terbang kita yang sudah mumpuni. Dari 100% yang kita komunikasikan, 80% biasanya menolak ide kita. Hanya 20% yang menerima. Bisa juga akhirnya kita menggunakan formula pola 10, 5, 3, 1. Dari 10 orang cold prospect atau prospek yang dingin terhadap kita, ada 5 orang yang menjadi hot prospect, yang ceria, yang gembira ketika bertemu kita. Dari 5 itu, ada 3 orang yang mau diajak bertemu untuk kita presentasikan barang atau jasa dari dagangan kita. Dari 3 orang tersebut, akhirnya 1 orang yang closing untuk membeli produk atau jasa kita. Dan seiring dengan perjalanan waktu, maka ada 3 orang yang kita presentasikan dan ketiga-tiganya itu membeli dari kita. Itulah seni rezeki dari sebuah penjualan. Ini yang ketiga, seni rezeki dalam keuangan. Kombinasi dari seni rezeki dalam manajemen
dan seni rezeki dalam penjualan tadi melahirkan apa yang dinamakan seni rezeki dalam keuangan. Muara dari kedua hal di atas adalah seni rezeki dalam keuangan. Misalnya, seorang sales A memulai penjualannya dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga angka 10. Sementara sales B memulai penjualannya dari angka mundur yang ke belakang dari 10, 9, 8, 7, dan seterusnya hingga angka 1. Jika angka 7 adalah angka closing, maka sales A perlu melewati 6 rintangan terlebih dahulu, baru bisa closing yang ke-7. Sedangkan kebalikannya, sales B, karena dari 10, beliau hanya perlu 3 langkah untuk bisa closing yang ke-7. Tetapi ingat, secara jam terbang, yang lebih matang atau jago dalam presentasi adalah sales B. Asal dia tidak putus asa saja atau berhenti di tengah jalan. Insya Allah rizkinya sama dengan sales B. Sahabat sukses, berapa banyak dari kita yang tidak sabaran dan ingin sukses secara instan. Padahal jatah sukses dan jatah gagal dalam kehidupan kita itu sama. Jadi, mari kita habiskan jatah gagal keuangan kita agar di ujung karir kita tinggal menikmati jatah sukses keuangan kita. Persoalannya, tinggal ada yang menikmatinya sekarang atau nanti di masa depan. Maka tugas kita adalah hanya menjalankan dalam irama tawakal sempurna dan usaha maksimal. Mari kita perbanyak istighfar dan silaturahim agar umur kita semakin panjang dan rezeki kita dilapangkan. Saya, Hari Solputra, Managing Director Wellflow 19 Teknologi, founder DOI Daya Optimasi Institute, motivator keuangan Indonesia. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video dan audio ini. Jika Anda setuju dengan pesan ini, silakan Anda subscribe, like, comment, and share.